Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Jumia selaku Kepala SDN Wonosalam II, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Wonosalam II. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif, atau biasanya disebut dengan diseminasi terkait dengan budaya positif. Sebelum itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Mami dan rekan-rekan semuanya yang telah bersedia menyediakan waktu, tempat, dan lainnya, yang termasuk bersedia untuk menerima diseminasi ini. Harapan kami nanti bisa bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini kemarin awalnya adalah tugas aksi nyata modul 1.4 dari program Guru Penggerak Angkatan 7. Nah, di SD kami sudah menerima materi ini dari Bu Yulia Angkatan 5. Kemudian di SD kami ada Angkatan 7 ini ada 2, yaitu Bu Irma dan saya. Kemudian kami berembuk dengan Bu Irma, dan kira-kira kalau kami sampaikan materi ini di SD kami, nanti manfaatnya mungkin kurang, akan lebih bermanfaat lagi jika disampaikan ke KKG atau ke lembaga yang lain. Cuma berdasarkan pengalaman kami menerapkan ini, kami punya pendapat bahwa ini akan lebih maksimal jika disampaikan ke lembaga, bukan KKG. Kenapa? Karena penerapan dari program ini nanti perlu persepsi yang sama, perlu pemahaman dan persepsi yang sama dalam satu lembaga itu. Kalau di KKG nanti, misalnya di KKG PAI, nanti yang menerima materi ini, menerima pemahaman ini hanya guru PAI-nya saja. Ketika kembali ke lembaga masing-masing, teman-teman PAI menerapkannya sendiri. Nanti persepsi guru yang lain dan kepala sekolah masih belum sama, ini akan sulit. Akan lebih mudah, akan lebih ideal jika satu lembaga seluruh guru punya prinsip, punya pemahaman, punya persepsi yang sama untuk bersama-sama menerapkan program ini. Itu nanti hasilnya juga akan lebih maksimal. Sebelum lebih jauh lagi, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Semoga
nanti kegiatan ini lancar dan bisa bermanfaat dan nanti kita bisa menerapkannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini tentang budaya positif. Sebelum itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu menuntun karena setiap anak pada dasarnya memiliki kodrat. Kalau didalami lagi kodrat anak itu ada dua macam. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alamnya anak-anak itu ya watak, keluarga, kemudian lingkungan, itu kodrat alamnya anak-anak. Kemudian bakat, minat dan lain-lain itu juga kodrat alamnya anak-anak. Kemudian kodrat zaman ini adalah kondisi zaman yang sedang dihadapi anak-anak, kondisi zaman di mana anak-anak hidup pada zaman itu, tantangan zaman yang dihadapi, itu kodrat zaman. Nah kita sebagai pendidik, sebagai orang tua juga itu harus bisa memahami kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat setiap anak kita pahami, mulai dari sifatnya, lingkungan keluarganya, kemudian tantangan zaman yang sedang dihadapi anak-anak, termasuk sekarang zaman teknologi, HP dan lain sebagainya, itu tantangan yang sedang dihadapi anak-anak. Sebenarnya kita tidak bisa mencegah, menghindari, tidak bisa. Kalau kebijakan dinas kemarin kan melarang anak-anak membawa HP di sekolah. Kalau pribadi sebenarnya tidak melarang sepenuhnya, mungkin dibatasi pada hari-hari tertentu atau momen-momen tertentu anak-anak tetap kita perkenankan, kita ajak membawa, kita perkenalkan dan lain sebagainya. Karena itu kodrat zamannya anak-anak. Mau tidak mau anak-anak menghadapi itu. Kita di SD menghindari itu, nanti di SMP ketemu. SMP menghindari, SMA ketemu, kuliah ketemu, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, budaya positif itu adalah budaya sekolah yang positif, yaitu lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, selamat dan bahagia. Jadi sangat umum sekali. Maksudnya cakupannya itu sangat luas sekali. Tidak hanya sekedar pembiasaan dan lain sebagainya. Budaya positif itu lebih pada itu tadi, lingkungan sekolah yang aman, mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, selamat dan bahagia. Ini nanti ada beberapa hal kami harapkan nanti yang penting bisa dicatat, terus disimak, nanti akan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang budaya positif, disiplin positif. Nanti ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal dan lain sebagainya, sampai titik terakhir nanti keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini untuk perubahan paradigma. Mungkin yang paling itu aja yang depan, kalau paling kertas itu satu, yang belakang nanti tugasnya. Nah, yang mendapatkan kertas
silakan dituliskan satu hal yang sangat berharga menurut jenengan. Bisa berupa benda, bisa berupa apapun. Yang penting menurut jenengan sangat berharga. Setelah itu dilipat kecil, digenggam. Terus baris nama yang bangku belakang tugasnya jenengan boleh merayu, boleh menggoda, boleh pokoknya dia carane napa jenenge yang jenengan rayu ini membuka dan memberikan kertas yang ada di dalam genggaman tangan. Sebenarnya kasih waktu ini. Nah, monggo. Bahkan boleh sampai mengintimidasi, membentak, memarahi atau yang lainnya. Nyokok boleh. Dia caranya membuka kepala tangan, menyerahkan barang yang sangat berharga itu. Terlalu luman dengan salah ya. Ya apa? Terlalu luman dengan salah ya. Biasa lah. Misalnya gak ada dirayu mesti kayak nol, gak apa-apa ya. Apa yang terjadi dengan misalnya ini kita jalankan kebetulan ya. Apa yang terjadi? Apakah orang lain yang merayu kita, yang menggoda kita itu punya kontrol atas diri kita yang membawa ini tadi? Bisa jadi punya, karena kan nggak boleh kayaknya dia kan bisa. Nanti sebenarnya yang punya kontrol atas apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang berharga ini siapa? Diri kita sendiri. Pada saat kita menyerahkan, misalnya Pak Ihsan merayu Pak Said, merayu sampai satu senulis. Nah, ketika Pak Said akhirnya memberikan, itu juga atas seizin dari dirinya. Jadi pada dasarnya yang memiliki kontrol atas diri sendiri ya diri sendiri itu. Ya diri sendiri itu, bukan orang lain. Anak-anak juga seperti itu. Ketika kita mengajak anak-anak untuk melakukan A, B, C, nah, ketika dia mau, berarti pada dasarnya dia mengizinkan dirinya untuk mengikuti atau melakukan. Jadi ini yang dimaksud dengan perubahan paradigma. Jadi dari dulu pada kita sebelumnya itu kan, nah ini ilusi guru mengontrol murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya sedang dikontrol. Jadi selama ini kita kan merasa kita ini bisa mengontrol murid, mengarahkan murid untuk melakukan A, B, C. Nah, itu sebenarnya itu hanya ilusi. Karena yang murid itu punya, yang bisa mengontrol diri murid adalah murid itu sendiri. Mereka mau karena pada dasarnya mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang pertama ilusi itu mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Sampeyan nek sholat dikei duit 10.000. Ini penguatan positif atau bujukan. Malah sinau mumpung oleh nilai api untuk oleh ranking
biji. Itu sebenarnya itu juga hanya ilusi. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal itu adalah bentuk dari kontrol kita kepada murid, dan murid sedang mengizinkan dirinya untuk mengikuti tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi anak-anak tidak bisa dan tidak mengikuti peraturan, dimarahi, dihukum dan lain sebagainya. Itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas kakak. Itu ya bisa, memang bisa mengarahkan murid, bisa mengontrol murid, tapi menuju ke identitas kakak. Nanti ada penjelasannya. Dan itu hanya ilusi. Akhirnya siswa kan hanya terpaksa mengikuti, secara terpaksa mengizinkan dirinya untuk mengikuti. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi yang selama ini kita lakukan mungkin ya, itu masih dalam teori itu hanya ilusi ternyata. Ketoknya rarek muanut, tapi itu mungkin ditunjukkan cirinya mudah. Ketika tidak ada kita, perilakunya akan berbeda, kembali ke awal lagi. Itu bukti dari ilusi. Nah, perubahan paradigma yang itu tadi pakai rujukan, pakai hadiah, pakai hukuman dan lain sebagainya, itu teori stimulus respon. Kita diarahkan untuk merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi bagaimana caranya anak-anak ini memiliki kontrol atas dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, dari kesadaran dan lain sebagainya. Realitas kebutuhan kita sama, stimulus respon. Jadi seluruh siswa dianggap kebutuhannya sama, tapi padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Ya Pak, beda-beda. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai tersebut kemudian sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus of universal. Artinya menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu tidak sekedar merdeka bebas, tapi bagaimana anak-anak itu mampu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik. Ketika anak-anak tidak bisa mewajibkan dirinya sendiri, berarti pihak lain diperbolehkan mewajibkan, karena anak-anak masih belum bisa mewajibkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya kemerdekaan itu juga butuh kontrol. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Sifat-sifat baik yang tidak memandang suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya.
Jadi ketika ini diungkapkan semuanya menerima, maka ini baik. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal. Lalu untuk di dunia pendidikan, nilai universal yang saat ini sedang diusung adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan sampai kreatif. Nanti ini ada hubungannya dengan keyakinan Tuhan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ada 5, nanti kita tonton videonya. Paling ada. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita penting mengetahui hal ini agar kita juga bisa mengidentifikasi anak-anak kita. Kira-kira dengan perilaku yang seperti ini kira-kira kebutuhan dasarnya anak-anak ini apa? Melakukan ini dasarnya apa mereka? Mohon disimak, hanya sekitar 15 menit.
kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang
gambarannya mau gitu. Jadi kita sebagai guru diibaratkan seperti petani, ya. Ketika menanam padi, ya petani itu mencoba untuk memahami apa yang dibutuhkan padi agar tumbuh dengan baik, agar tumbuh maksimal sesuai dengan jenisnya. Kita kan tidak bisa merubah nandur padi jenis nopo, inginnya panenin jagung atau yang lain, atau tetap padi tapi jenis yang lain, kan tidak bisa. Kita hanya bisa merawat padi itu bagaimana agar bisa tumbuh maksimal, panen dengan maksimal, dengan itu menghilangkan hama-hama di sekitarnya, memupuk, terus merawat tanahnya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan ini untuk manusia 5 kebutuhan dasar yang biasanya dibutuhkan oleh anak-anak dan kita semuanya mungkin juga ya pasti salah satu dari 5 ini menjadi kebutuhan kita. Mungkin bahkan kelima-limanya ini kita juga membutuhkan. Cuma nanti mana yang lebih besar kebutuhannya. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tidak dari sukanya daripada kena panas. Berarti motivasi yang pertama. Aku tak kerja PR. Oleh biji sing api itu yang kedua nih, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tak sinau sing mumpung terakhir oleh ranking siji ya. Itu masih dorongan eksternal lah. Yang motivasi ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi atas dorongan diri sendiri, motivasi utama. Ini yang diharapkan dengan penerapan disiplin positif, budaya positif. Bagaimana caranya agar anak-anak itu melakukan sesuatu itu tujuannya untuk dirinya sendiri, bukan karena dorongan ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bukan karena mendapatkan imbalan dari orang lain. Berikutnya hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui suatu kesepakatan, kemudian bisa berupa fisik maupun psikis. Dan juga kadang hukuman itu tidak nyambung. Jadi ini kalau tidak melalui kesepakatan, kalau PN Melayu lapangan ini 10, ini kan baru nyambung antara tugas dan DPR dan hukumannya itu. Jadi ini kalau hukuman. Kalau penghargaan, seperti yang sudah kita tahu, memberikan hadiah atau sesuatu jika seorang murid melakukan sesuatu atau mencapai suatu target tertentu. Yang biasanya bedanya sangat tipis dan sering kita keliru memahami itu hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid terlambat dan hukumannya apa? Itu disepakati bersama. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Atau biasanya sistem poin, ada sistem poin. Nanti kalau poinnya berapa,
pelanggarannya bisa sampai DO, sampai keluar dan lain sebagainya. Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini mungkin masih asing di telinga kita, di restitusi. Nah, nanti gambarannya ada. Dan ini yang sedang diusung oleh pemerintah melalui disiplin positif, budaya positif. Itu restitusi. Terkait dengan restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi kita selama ini berada di mana? Kita simak video ini. Jadi kita tayangkan beberapa video kersane apa? Kalau jelaskan dia Mbak makin hilang maksimal. Salam bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Langsung melihat Penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, sudah akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 5 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak?
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, sebelum bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang lain. Guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah Ini yang mana contoh yang restitusi, mempertimbangkan? penerapan restitusi. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia untuk dan Bapak Guru hebat. Ini 5 posisi kontrol. Jadi kira-kira kita berada di posisi mana? Jadi yang disarankan itu yang manajer. Manajer itu kalau dihubungkan dengan yang sebelumnya ini menggunakan restitusi. Jadi tidak pakai hukuman, konsekuensi atau penghargaan. Jadi penghargaan bahkan ada satu materi itu yang mengatakan menghukum dengan penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu secara tidak langsung juga menghukum anak, terutama untuk yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Kula pribadi mengilustrasikan hukuman dan penghargaan itu kados obat kimia, seperti obat kimia. Untuk cepet-cepetan untuk mendisiplinkan anak, cepat memang. Pakai hukuman dan pakai penghargaan. Cepat perubahan sikapnya, cepat. Lari-lari kayak dan manut itu. Tapi terus-terusan dampaknya tidak baik. Pasti ada efek sampingnya. Walaupun itu penghargaan maupun hukuman itu tadi. Yang sedang digaungkan sekarang adalah restitusi. Posisi kita yang disarankan posisi manajer. Yang terakhir tadi yang manajer tadi itu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi untuk menghukum dan membuat merasa bersalah ini identitas gagal, perilaku kontrol yang negatif. Kemudian motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian posisi teman dan pemantau ini juga masih eksternal, tetapi sudah positif dan identitasnya sudah berhasil. Nah, yang manajer itu sudah kontrol diri, identitas berhasil dan motivasinya intrinsik dari dalam diri sendiri. Penerapan segitiga restitusi ini perlu diputar lagi atau perlu ya posisan ya. Ini dia terakhir kan ini. Pembuatan video kali ini.
Kita lanjutkan lagi. Jadi penerapan segitiga penerapan restitusi menggunakan segitiga restitusi itu hampir mirip dengan video yang tadi. Jadi diawali dengan menstabilkan identitas. Diawali dengan menstabilkan identitas. Atau masuk video lagi. Video lagi ini. KTP asli. Jadi proses menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga validasi tindakan yang salah. Yang kedua dan ketiga ini boleh dibolak-balik. Tapi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita dituntut untuk maklumi kesalahan siswa. Artinya bukan membenarkan, tapi kesalahan itu bagian dari proses belajarnya, kan? Jadi tidak kemudian kita menyalahkan. Makanya ini bal-balan, ya bal-balan itu emang anjane ya. Lah seneng kamu, aku biyen ya seneng bal-balan, tapi kan gak menjadi kelas. Jadi identitasnya kita stabilkan agar mereka tidak merasa bersalah. Tapi kita juga tidak membenarkan. Ini validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasannya.
Ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk penerapan restitusi itu dibutuhkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai positif yang diyakini bersama dalam kelas tersebut. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Ini yang sulit, sisi yang sulit. Jadi bagaimana anak-anak itu, bagaimana kita nanti bisa menyusun bersama anak-anak ini, menyusun keyakinan kelas, kemudian anak-anak bisa memahami keyakinan kelas tersebut dan tidak sekedar memahami, hafal, tapi benar-benar meyakini. Itu yang sulit. Rata-rata yang sudah menerapkan rata-rata berhenti di sudah membuat keyakinan kelas, tapi kemudian kurang dipahami, kurang diyakini. Itu memang tidak mudah, tapi ketika sudah berhasil, ini hasilnya akan sangat baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan? Keyakinan kelas, kalau kesepakatan mungkin kan di dalamnya nanti ada konsekuensi, ada hukuman. Tapi kalau keyakinan nanti tidak mengandung itu. Nilai-nilai positif yang diyakini bersama. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Contoh sedikit ini. Nah, ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau kemarin anak-anak kita masih SD, jadi itu tantangan tersendiri untuk bisa mewujudkan keyakinan kelas. Prosedurnya ini mempersilakan keluarga sekolah atau anak-anak di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan atau keyakinan kelas yang disepakati. Biasanya dikasih nopo niku, kita jelaskan dulu tentang keyakinan kelas, terus kita berikan kertas, anak-anak menuliskan yang diinginkan apa di kelas itu, misalnya aman, nyaman, dan lain-lain. Nanti kita tampung, mencatat ini, mencatat semua masukan, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Gunakan kalimat-kalimat, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti kita ganti buanglah sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita tinjau kembali daftar surahnya tadi, daftar surah pendapatnya tadi. Mungkin kita mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajaklah murid untuk menemukan nilai kebajikan. Misalnya datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu ini berjalan di kelas, dengarkan dulu, datanglah tepat waktu. Nah, 3 kalimat ini, 3 usulan ini berada dalam satu payung, yaitu saling menghormati atau nilai kebijakan hormat. Jadi keyakinan kelas ini lebih luas, cakupannya lebih luas, tidak spesifik. Datang tepat waktu, kemudian berjalan, tidak boleh berlari, dan tidak detail seperti itu. Jadi lebih bersifat global, umum, jadi cakupannya luas. Setelah niku nanti anak-anak menuliskannya pasti seperti itu, tidak rame.
Nopo itu nanti kita biasanya waktu nulis kita tempelkan, terus kita pilah-pilah, kita kelompokkan. Nah, jadi kita kelompokkan, oh ini dalam satu kelompok berarti kata hormat dan lain sebagainya. Setelah terbentuk keyakinan kelas, kita tinjau bersama-sama. Dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya sebaiknya tidak terlalu banyak, cukup 3 sampai 7 keyakinan saja, karena cakupannya sangat luas. Jadi tapi diyakini betul, dilaksanakan betul. Setelah keyakinan selesai dibuat, warga sekolah dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani, termasuk guru dan seluruh siswa. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding, ditulis di poster, dipajang, nanti agar mudah dilihat seluruh warga kelas. Contoh keyakinan kelas, misalnya bisa berupa kalimat atau bisa berupa kata saja. Misalnya kelas 1, keyakinan kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan juga merasa aman dan lain sebagainya. Itu okay. Setelah keyakinan kelas terbentuk, untuk mendalami keyakinan kelas tersebut ada beberapa kegiatan. Misalnya yang pertama adalah kegiatan tampak seperti dan tampak tidak tampak seperti. Misalnya bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, lawan katanya tidak mendengarkan guru dan adu. Nanti ini anak-anak yang menuliskan. Itu untuk mendalami keyakinan hormat. Tampak seperti datang tepat waktu, berarti ini sering hadir. Menyapa teman dan guru setiap hari, adu tak adu kepada teman dan seterusnya. Terus tabel Y ini terdengar, terlihat, perilaku, nanti bisa dipelajari. Kemudian kegiatan pendalaman yang berikutnya, kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Nanti guru tugasnya mengajar, murid belajar. Guru mendidik, murid mencoba. Guru menjawab pertanyaan, murid menghasilkan yang terbaik dari dan seterusnya. Atau bertanya jika tidak. Jadi untuk mendalami keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, jadi ketika dua praktek kemarin, jadi bisa menuliskan di kertas, bisa mengusulkan, kita catat di papan. Jadi tentang keyakinan, penyusunan keyakinan kelas 4, misalnya ini disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi, dan seterusnya. Jadi bersifat umum. Ini diketahui ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak negatif, hendaknya tidak terlalu banyak, dan seterusnya. Setelah keyakinan kelas itu setelah terbentuk, kita harus meninjaunya secara berkala. Anak kesannya terus mau keyakinannya itu terjaga, gitu. Nanti pada momen-momen tertentu kita ajak untuk meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Segitiga restitusi jadi mau menstabilkan identitas,
kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Mungkin ada pertanyaan? Ya, harapan kami setelah kegiatan ini nanti dengan kersa mencoba menerapkan ini. Memang sulit, sangat sulit karena di hal yang baru, apalagi menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu sangat tidak mudah. Apalagi anak-anak juga sekelas SD, ini butuh, tidak bisa disamakan dengan SMP, SMA. Ketika diajak komunikasi itu kan jauh berbeda. Itu cuma kita coba kita terapkan sedikit demi sedikit, karena niku kunci dari segitiga restitusi itu sangat membutuhkan keyakinan kelas, karena salah satu segitiga restitusi salah satu poinnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, tidak jadi segitiga restitusi. Biasanya seringnya habis untuk kita terus langsung menanyakan validasi. Ini nanti kita perlu keyakinan kelas. Dan yang paling mungkin momen yang paling tepat untuk menyusun keyakinan kelas dan mendalaminya dan mulai menerapkan itu pada saat tahun ajaran baru. Nanti di MPLS, di KMPLS itu ada momen beberapa hari seluruh kelas serentak bareng-bareng membuat keyakinan kelas dan menerapkannya bersama-sama. Dan ketika penerapan segitiga restitusi ini nanti bareng-bareng kan, bareng-bareng saling mengingatkan. Kata sudah lucu satu ya kan, biasanya teman-teman ayo goreng-goreng ini garis itu sini ya tapi guys, karena proses, semua butuh proses, dan kuncinya kita harus bisa menjaga emosi. Jadi ketika ada suatu kejadian, kasus, kita ngapain dulu kok, ketemu hari ini. Ini itu bisa kedem disik, lalu menghadapi si anak tadi tanpa ketenangan, tanpa pengendalian emosi tadi, buyar apa ya? Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Mungkin tantangan kita nih, yang kita hadapi itu anak-anak SD, usia tak mondok, ya komunikasi dan keinginannya juga masih kalau ditakoi sama alasannya apa ngelakoni waktu disunahkan pulang itu. Kemungkinan besar jawabannya ya ini anak SD. Rata-rata paling alasannya ya karena disuruh main. Tadi pam itu disenangan nih. Oke. Tiba-tiba lupa. Kasusnya ya lebih besar lagi, ya plus minus lagi. Paling ke SD paling kasusnya gitu. Sabar sekali. Apa ada pertanyaan lain? Wonten pertanyaan? Mungkin Feli kula share menawi damel bacaan.
Dan ini insya Allah tidak jauh berbeda, bersama dengan materi yang ada di PMM. Topik disiplin positif. Nah, itu salah satu mungkin kan penyimak materi ini mungkin kantun mempercepat pas nonton video ini kan mempercepat terus garap postesi dan lain sebagainya. Mungkin kantun melakukan itu mengerjakan aksi nyata ini tuh membuat keyakinan wah bersama anak-anak ingin difoto terus minta umpan balik karena anak apakah dilibatkan atau tidak. Alhamdulillah sertifikat pulau untuk saya. Topik disiplin positif ini. Ya, mungkin sekarang itu yang dapat kami sampaikan. Ngapunten sangat ganggu kali nyenengan. Mugi-mugi manfaat. Wonten ngapok dan menawi sewaktu-waktu nyuwun tolong balik. Informasi, Pak. Ini hal yang baru. Mungkin bermanfaat, mungkin sakit menerapkan dengan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.